Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ini kita akan belajar menginstal Adobe Photoshop 7. Yang perlu kita perhatikan pertama ialah kita buka file folder di mana master dari Adobe Photoshop 7 kita simpan. Kita buka foldernya Adobe Photoshop 7. Di sini kita cari file yang bertipe application, yaitu setup.exe. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih next. Kita pilih OK. Di sini secara default kita pilih US English. Kita pilih next. Untuk lisensi agreement kita pilih accept. Nah, untuk pengisian user information di sini kita bisa isi terserah, opsional, sesuai dengan kebutuhan. Pada contoh kali ini saya beri tanda penghubung. Nah, untuk serial number kita bisa buka di folder master Adobe Photoshop 7. Kita buka. Di sini ada sn.txt. Nah, di sini bisa kita blok, kita copy, kemudian kita kembali ke instalan. Di sebelah sini kita bisa klik kanan, kita paste. Secara otomatis serial number akan masuk dengan sendirinya. Setelah itu kita pilih next, kita pilih yes. Untuk pilihan kali ini ada 2 pilihan, yaitu typical dan custom. Untuk typical kita akan menginstal secara default, yaitu settingan awal dari Adobe Photoshop. Jika kita memilih custom, kita akan memilih fitur-fitur yang kita perlukan atau tidak. Di sini kita gunakan typical. Kemudian kita pilih next. Kita pilih next, kita pilih next kembali. Kita tunggu sampai proses instalasi Adobe Photoshop selesai. Untuk menginstal Adobe Photoshop memerlukan waktu beberapa menit, jadi kita harus sedikit sabar menunggu. Untuk hardware yang kita gunakan, spesifikasi komputer atau laptop, yaitu minimal Pentium 4, memori 512, VGA menggunakan 64 MB. Di sini saya menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i3, memori DDR3 2 GB, VGA menggunakan AT Radeon 1 GB. Untuk cepat dan lambatnya proses instalasi tergantung dari hardware atau komputer atau laptop yang kita gunakan. Untuk operating system, Adobe Photoshop mendukung sistem operasi XP maupun Vista maupun Windows 7. Untuk versi open source sistem operasi seperti Linux dan lain-lain, Adobe Photoshop tidak kompatibel. Oke, setelah selesai penginstalan, di sini ada centang display Photoshop readme file. Kita hilangkan saja. Kita klik finish. Kita klik OK. Dan langkah instalasi selesai. Kita bisa cek di menu Start, All Program. Di sini bisa kita lihat Adobe Photoshop 7. Bisa kita klik. Nah, ini tampilan awal Photoshop. Secara default settingan masih menyesuaikan dengan Adobe Photoshop. Kita pilih OK. Nah,
Ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop ketika selesai diinstal. Terima kasih, demikian video tutorial instalasi Adobe Photoshop 7. Terima kasih. Oke, dalam video tutorial kali ini kita akan belajar menginstal CorelDRAW X5. Nah, di sini kita buka file dari CorelDRAW X5. Kita pilih file yang bertipe application. Kita klik 2 kali. Nah, biarkan proses penginstalan berlangsung. Nah, di sini ada proses penginstalan, kita biarkan. Kita tunggu sampai selesai. Di sini ada lisensi, kita pilih I accept the term in the license agreement. Artinya kita setuju. Untuk melanjutkan penginstalan, kita pilih next. Nah, di sini username kita pilih Andrisa atau menyesuaikan nama kalian. Di sini kita pilih I do not have a serial number and want to try the product. Di sini artinya berarti kita tidak memiliki serial number, karena untuk serial number sendiri kita harus membeli. Kita pilih next untuk melanjutkan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah typical installation, yang kedua adalah custom installation. Di sini yang typical installation adalah menginstal secara langsung. Kalau custom, kita akan memilih fitur-fitur dari CorelDRAW yang akan kita install maupun tidak. Untuk lebih lengkapnya, kita pilih typical installation. Nah, kita biarkan proses ini berjalan sampai selesai. Nah, kita tetap biarkan proses ini sampai 100%. Kita tunggu saja. Memang sedikit perlu kesabaran dalam menginstal, karena kita harus menunggu sampai 100%. Nah, proses tetap berjalan. Saya sarankan di samping kita ada copy. Nah, di sini instalasi telah selesai. Kita pilih finish. Nah, kemudian untuk mengaktifkan CorelDRAW 15 itu dengan menggunakan crack, kita baca petunjuk. Nah, di sini ada file cara crack CorelDRAW X5. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa baca install dengan trial, tidak membutuhkan serial number. Kita sudah melakukan. Yang kedua, gunakan file batch remove protexis.cmd untuk menghapus layanan protexis. Di sini mungkin perlu klik kanan dan melaksanakan sebagai administrator. Bersifat opsional, tetapi direkomendasikan matikan sistem proteksi Anda. Kita lakukan. Klik kanan. Kita klik run as administrator. Nah, di sini tertulis deleting protected folder dan sudah selesai. Press any key to continue. Kita tekan sembarang tombol. Oke, kemudian kita ikuti langkah berikutnya, yaitu kita mengcopy file ck.dll ke dalam folder. Contoh, kita taruh
file psyche.dll ke dalam C.2 garis miring program file garis miring Corel garis miring CorelDRAW graphic suite 5 dan program. Kita lakukan, kita copy, kemudian kita pilih program file Corel. Di sini saya mempunyai dua, yaitu Corel 12 dan Corel X15. Kita pilih yang Corel 15. Nah, di sini disuruh memasukkan ke bagian folder program, lalu kita klik kanan dan paste. File psyche.dll telah selesai tercopy. Kita sekarang coba buka CorelDRAW 15. Untuk CorelDRAW 15 sendiri memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang cukup canggih. Di sini saya menggunakan Intel Core i3 dengan memori jenis DDR3 2GB dibantu dengan VGA AT Radeon 1GB. Nah, ini tampilan awal dari Corel. Akhirnya selesai juga instalasi CorelDRAW X15 atau CorelDRAW 15. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi administrator ke email anriza88@gmail.com atau ke Facebook Anriza Y. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.